Hai Sobat Graha, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi di Ngode Graha, ngobrol dengan Graha Husada Jepara. Kali ini kita kedatangan tamu spesial juga dari salah satu dokter umum di Rumah Sakit Graha Husada Jepara, yaitu Dokter Indira Septia yang kita kenal dengan Dokter Septi. Selamat siang Dokter Septi, apa kabar? Nah, siang hari ini kita akan membahas tentang stay fit and fresh, gaya hidup sehat milenial dan juga Gen Z. Nah, mungkin Sobat Graha belum kenal banget nih dengan siapa sih Dokter Septi. Kita minta Dokter Septi buat kenalan dulu ya. Silakan Dokter. Terima kasih atas waktunya sudah diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Izin perkenalkan, saya Dr. Indira Septia, dokter Rumah Sakit Graha Husada Jepara. Oke, dokter umum ya Dok ya. Bergabung sejak kapan nih Dok? Baru sekitar Juli ya. Orang di Wah, seru nih, kita kedatangannya tamu di Rumah Sakit Graha, ketambahan lagi nih dokter umum. Oke, kita langsung aja nih Dok, bahas tentang topik siang hari ini ya. Kita kan bicara tentang permasalahan yang ada di sekarang ini, milenial, Gen Z, itu banyak sekali yang udah terkena diabetes di usia muda nih Dok. Terus menurut dokter penyebabnya ini apa saja sih? Oh iya, anak-anak muda zaman sekarang kan sering disebutnya milenial atau Gen Z. Nah, itu memang sangat berisiko untuk mengalami sakit metabolik atau kardiovaskular. Penyebabnya diantaranya yang pertama itu memang gaya hidup ya. Nah, gaya hidup seperti apa sih mereka itu ya, sedentary lifestyle atau kurang bergerak, di mana modalitas saat ini transportasi teknologi yang sudah sangat berkembang itu memudahkan kita semua, bahkan jadi membuat kita tidak bergerak. Ya, yang kedua itu dietnya ya, diet itu pola makan, di mana zaman sekarang itu semua serba instan, cepet-cepet, jadi lebih banyak mengkonsumsi junk food atau ultra processed food, dan ini sedikit juga makanan yang kemasan gitu. Itu kan semua tinggi gula, tinggi garam atau natrium, dan tinggi lemak ya, jadi kayak bisa mempengaruhi di metabolic syndrome atau kardiovaskular. Kemudian yang terakhir juga faktor stres ya. Kita zaman sekarang ini udah hidup di era yang tinggi dengan kompetisi, jadi memudahkan kita pastinya itu kayak rentan terhadap stres. Oke, nah itu ya ada 3 poin dan yang nanti kita akan bahas lebih dalam lagi ya Dok ya. Biar Sobat Graha di rumah tuh tahu benar gimana sih gaya hidup yang sehat ala Dokter Septi. Nah kita lanjut lagi soal stres nih. Stres itu kan biasanya jadi pemicu kaum milenial atau Gen Z itu tiba-tiba kayak pengen manis-manis nih, minum manis-manis, nyemil-nyemil manis terus. Nah, saat hal tersebut terjadi ketika stres dan ada keinginan untuk konsumsi yang manis, itu ada cara untuk redahnya nggak Dok? Nah, memang berdasarkan jurnal terbaru ya, di mana dikatakan bahwa ada yang juga English Video Act, memang sangat berhubungan ya antara faktor stres dan keinginan untuk makan atau minum minuman. Betul. Nah, itu kenapa? Karena pada saat kita stres itu kita membutuhkan kalori yang lebih sekitar 12% dari kalori harian yang kemudian pada saat kita stres juga kita cenderung ingin makan manis. Nah, makan makanan manis itu akan menimbulkan efek di pengeluaran hormon dopamin dan norepinefrin, jadi dia tuh ada efek rasa senang dan nyaman gitu. Selain itu juga makan makanan manis juga dia akan menghambat fungsi hormon leptin, dia untuk mengirimkan sinyal kenyang ke otak kita. Jadi setelah kita mengkonsumsi makan makanan manis itu kita udah terasa lapar, udah ingin makan lagi dan jadi itu biasa kita sebutnya dengan sugar crafting ya. Nah, cara penanggulangannya itu ya memang yang pertama itu kita harus tetap
terhidrasi dan amniotic state dengan cara minum air putih minimal 2 liter per hari, terus ganti snack kita makan makanan yang tinggi gula dengan buah-buahan, dan rajin beraktivitas atau berolahraga, karena pada penelitian juga dengan kita beraktivitas atau berolahraga itu dapat mengeluarkan hormon endorfin yang mampu meredam rasa dingin kaloric. Oh, oke. Gitu ya Sobat Graha ya. Jadi emang kayak natural ya Dok. Kalau semuanya kita lagi stres terus pengen manis-manis gitu, ternyata ya emang alamiah. Cuma kita bisa mencegahnya dengan nyemil yang lebih sehat dan minumnya juga air mineral aja gitu ya. Oke, kita masih balik lagi masalah diabetes di usia muda ya. Terus setahu saya faktor keturunan itu juga pemicu juga ya Dok ya, tentang kemungkinan besar untuk bisa terkena DM. Nah, terus gimana caranya nih Dok, kalau kita pengen mencegah, supaya kita posisinya adalah orang-orang yang keturunan ya, pengen mencegah agar nggak terkena diabetes, cuma kita nggak mau nyiksa diri kita dengan nggak jajan, terus nggak nyobain minuman manis, itu gimana nih Dok? Jadi sebelumnya kita bahas DM dulu ya. Di DM kan ada 2 tipe ya. Tipe yang pertama, DM tipe pertama itu adalah kerusakan sel beta pankreas, jadi tidak bisa memproduksi insulin. Jadi biasanya itu memang terjadi ketika saat lahir, itu udah terjadi DM tipe. Yang kedua itu DM tipe 2, di mana memang terjadi resistensi insulin. Dan biasanya itu memang dikarenakan gaya hidup ya. Dan ada penelitian terbaru juga yang American Diabetes Association memang mengatakan bahwa sangat ada hubungannya, sangat terkait ya antara faktor keturunan dengan diabetes tipe 2 ini. Karena pada orang tua yang mengalami diabetes tipe 2 itu anaknya itu rata-rata 50% terkena diabetes tipe 2 atau resikonya meningkat menjadi 6 kali. Oke, gitu ya Sobat BH di rumah, tentang DM juga penyebab-penyebabnya, kemudian ada tadi masalah faktor keturunan juga yang penting ini ya, dijaga pola makannya. Oke, kita beralih ke permasalahan yang lain ya Dok ya. Ini juga jadi permasalahan di Gen Z ataupun milenial, yaitu masalah kolesterol tinggi, benar gak sih Dok? Terus tapi mereka merasa masih muda, masih sehat, jadi kayak ya ini maksudnya mereka nggak terlalu aware sama kolesterol tinggi nih. Terus ini gimana Dok? Kenapa kolesterol tinggi itu bisa jadi masalah serius untuk milenial dan juga Gen Z? Kolesterol sendiri itu ada macam-macam ya. Ada trigliserid, ada HDL, ada LDL. Nah, dan kapan sih dikatakan kolesterol tinggi? Itu kolesterol tinggi itu pada saat kolesterol total lebih dari 200, trigliserid lebih dari 150, dan LDL lebih dari 100. Nah, kenapa kolesterol tinggi itu bahaya ya? Karena kolesterol tinggi dalam darah itu akan menyebabkan penumpukan plak dan sumbatan. Nah, itu memang sangat berbahaya ya sistem kardiovaskular. Nanti dampaknya efek di jangka panjang itu bisa terkena serangan jantung. Wah, serius banget deh ternyata. Kadang tuh saya juga sebagai milenial itu kayak masih mengesampingkan kolesterol. Saya pikir juga ya udah gitu, gak mungkin tinggi gitu loh, kebanyakan gitu ya Dok ya. Tapi terus ya ketika kita udah periksa dan sebagainya, jadi lebih aware. Oke. Terus kalau untuk tanda-tandanya kolesterol tinggi itu gimana sih Dok? Apa aja ya yang perlu kita waspadain? Tadi kan udah disinggung ya, kalau misalnya kolesterol yang di dalam darah itu kan menyebabkan plak-plak penumpukan atau sumbatan di pembuluh darah. Nah, pada saat terjadi plak-plak atau sumbatan di pembuluh darah, otomatis kan aliran darah itu jadi tidak lancar. Nah, karena aliran darah tidak lancar itu, efeknya itu ya badan mudah terasa lelah, terus terasa pegal-pegal, terus biasanya juga sakit kepala, dan yang paling sering itu pasien datang itu dengan keluhan sakit di belakang lencernya. Di sini ada karena salah satu pembuluh darah di belakang ini mengalami sumbatan atau peningkatan dari kolesterol.
Oke. Kayak banyak sering yang mengeluh juga ketika bekerja, terus yang di sini juga, aduh sering, apa namanya, kalau kita orang Jawa tuh bilangnya cemilan gitu. Iya, Itu ya salah satu tanda. iya, salah satu tanda-tandanya. Ya itu nanti kalau misalnya udah merasakan tanda-tanda seperti itu, bisa dilakukan medical check up ya. Rutin medical check up memang baiknya itu seperti itu, 3 sampai 6 bulan. Itu paling enggak apabila kalau misalnya kita punya keturunan terutama ya, misalnya orang tua kita itu ada diabetes atau kolesterol atau dislipidemia gitu ya, dan hipertensi itu memang keturunannya itu seharusnya diwajibkan untuk melakukan medical check up. Paling nggak 3 sampai 6. Nah, medical check up-nya ini apa aja dok? Ya, Yes, ya, yang disarankan ya. Yang disarankan medical check up-nya itu ya memang generalisata biasa, pemeriksaan fisik umum, kemudian laboratnya itu ya darah rutin, terus ada kolesterol, terus ada gula darah. Ya tadi ya HDL, LDL sama triglycerid itu. Terus ada gula darah. Kalau hipertensi itu kan memang dari tensinya ya, daripada saat kita melakukan tanda-tanda vital. kalau soal HDL, LDL tadi berarti itu perbedaannya ada kolesterol jahat sama kolesterol. Iya. Nah, yang kita waspadai ada kolesterol jahat Iya, itu ya. ya. Nah, itu mungkin harus sobat jahat jadi lebih tahu kalau kolesterol itu ada yang baik ada yang jahat, dan kita wajib paling nggak minimal 6 bulan sekali Iya. ya untuk medical check up. Nah, bisa tuh medical check up di Rumah Sakit Geraha Wisata Jepara. Lanjut lagi nih dok, tentang gaya hidup yang serba instan yang tadi sempat di-mention dokter di awal ya. Gaya hidup yang cenderung serba instan, minim aktivitas fisik, seperti salah satu dari yang sekarang ini milenial ataupun Gen Z memang cenderung gak kurang suka bergerak Iya. ya, ataupun secara tuntutan kerjaan atau seperti apa. Cuma apakah masalah-masalah kebiasaan tersebut tuh bisa jadi pemicu masalah-masalah kesehatan yang lain dok, di luar tadi ya diabetes, terus kolesterol tinggi gitu, ada masalah lain nggak dok yang Iya. sering ditimbulkan? Iya, terima kasih ya. Itu memang sangat berhubungan ya antara sedentary lifestyle atau kurang bergerak dengan resiko-resiko terhadap penyakit-penyakit sindrom metabolik atau kardiovaskular disease. Nah, itu kenapa? Karena pada saat kita kurang bergerak atau sedentary lifestyle berarti energi yang kita keluarkan itu lebih sedikit. Nah, berarti ada ketidakseimbangan antara intake energi atau kalori yang kita masukkan dari makanan dan minuman dengan energi yang kita keluarkan gitu dari aktivitas kita. Nah, energi yang menumpuk di dalam tubuh ini nanti itu bisa terkonversi menjadi lemak. Lemak itu ya tadi seperti yang tadi ya, kalau misalnya hiperlemak atau kebanyakan lemak di pembuluh darah ya nanti kesananya juga akan menjadi penyakit-penyakit sindrom metabolik seperti diabetes, obesitas, terus dislipidemia dan kardiovaskular disease. Nah, itu memang beresiko ya terhadap serangan jantung, stroke, dan paling sering juga penyakit di arteri perifer atau disebut juga di vein thrombus di kaki. VT. Jadi ada sumbatan pada vena di daerah tungkai. Biasanya itu pada saat kita melakukan misalnya duduk terlalu lama atau perjalanan transportasi misalnya dari sini ke Surabaya atau kemana yang jauh itu kaki kita terasa kebas gitu. Nah itu biasanya tuh udah warning tuh, udah tanda tuh, jadi harus benar diperiksa ya apa memang ada DPT. Oh itu ya tanda-tandanya ya yang perlu kita waspadai semuanya ya nih untuk milenial ataupun Gen Z. Ada maksudnya ada masalah-masalah lain yang akan timbul mengenai kesehatan kita jika kita memang kurang bergerak ya dok ya. Oke, kita lanjut lagi nih dok. Tadi di-mention dokter juga tentang overweight atau obesitas ya. Kita semua pasti pengen tahu gimana sih caranya bikin atau menjaga berat badan ideal kita supaya kita yang kurang bergerak ini tetap di BB ideal nih dok. Gimana nih caranya dok? Iya, tetap ya tadi ya, harus seimbang antara kalori yang masuk dan kalori yang keluar, harus seimbang. Kenapa ya? Kita kok kayak males banget buat ngeluarin, apalagi kita kan kayak kerja nih dari pagi sampai sore, atau malam, udah males belum bergerak lagi. Gitu caranya ya udah capek ya.
Caranya itu ya kita selip-selipin, misalnya di dalam aktivitas kantor itu ya kita lebih banyak berjalan kaki gitu. Terus pada saat kita ngantor itu ya, misalnya setiap berapa jam sekali kita sedikit-sedikit buat stretching atau peregangan gitu ya. Dan memang itu mengurangi intake kalorinya, salah satunya itu mengurangi konsumsi gula gitu, mengurangi konsumsi makanan kemasan yang notabene itu tinggi gula, tinggi garam atau natrium, dan tinggi Berarti kalau fast food termasuk juga tinggi apa dok? tinggi lemak, termasuk juga kan biasanya fast food itu digoreng ya, digoreng gitu, dan itu jadi pasti tinggi lemak. Apalagi juga sekarang lagi ini adalah minuman-minuman kemasan. Iya, minuman-minuman kemasan itu Ya, kan tinggi gula ya. apalagi juga yang berkarbonasi juga ya, Iya, yang bersoda. soda gitu ya. Oke, nih kita ngobrolnya seru banget tentang gaya hidupnya milenial dan juga permasalahannya juga milenial dan Gen Z. Oke, kita akan balik lagi ke Ngode Graha setelah iklan berikut ini. Sobat Graha, balik lagi di Ngode Graha, ngobrol dengan Graha Husada Jepara bersama Dr. Septi. Oke, kita lanjut lagi ya dok, lagi seru nih pasti. Kita tadi kan membahas tentang permasalahan-permasalahan di kesehatan milenial atau Gen Z kalau pola hidupnya nggak benar ya, nggak baik ya, dari mungkin kurang bergerak, terus apa tadi? Ya, makan tinggi gula, terus stres juga ya dok ya. Nah kita akan bahas juga yang lainnya satu persatu. Terus ini dok, apa aja kebiasaan kecil yang bisa diterapkan sehari-hari untuk menjaga keseimbangan nih dok antara kesehatan fisik dan juga kesehatan mental? Ini penting banget nih, kesehatan mental buat Gen Z itu penting banget itu. Gimana nih dok? Iya, terima kasih ya. Memang itu keseimbangannya ya memang harus balance ya antara work-life balance, istilahnya begitu. Jadi kita harus seimbang antara di dunia pekerjaan kita dan di luar dunia pekerjaan kita itu. Kalau satunya tetap yang pertama itu konsumsi makanan yang bergizi. Yang kedua yaitu tetap kita mengadakan olahraga untuk selalu olahraga paling enggak itu minimal seminggu 3 kali. Kemudian yang ketiga tetap sering mengkonsumsi air putih ya, minum air putih itu minimal 2 liter per hari atau sekitar 18 kurang 250 cc. Nah, untuk kebutuhan harian cairan kita sehari-hari itu pada orang dewasa sekitar 30 cc per kilogram berat badan per 24 jam. Dan pada saat kenaikan suhu tuh naik 1 derajat Celcius itu ditambah sekitar 12% sampai 15%. Jadi kalau misalnya lagi musim panas gini ya gitu, jadi memang dikondisikan. Dan juga kita harus tahu ya apa namanya, berapa sih batasan gula harian kita. Nah, pada orang dewasa sendiri itu jumlah harian gulanya itu maksimal sekitar 30 gram ya, itu sekitar 3-4 gram. Dan untuk anak-anak itu sekitar 20 gram atau 2-3 gram. Jadi kita bisa lihat tuh di kemasan kanan di belakang itu ada ya. Bahkan ada tuh 1 botol minuman aja dan 3 gram itu kalau kita, nah itu udah kalau anak-anak udah lebih 3 gram ya. Terus kalau misalnya lagi dan lagi berarti udah lupa ya. Ya itu kan untuk yang mentalnya gimana dok? Ada enggak ya? Ya, untuk mentalnya memang ya, untuk kesehatan mental itu yang pertama memang kita harus tahu dulu nih pencetus stresnya itu apa. Harus mengenali pencetus stresnya. Terus kita menerapkan prinsip 4A, yaitu avoid atau menghindari. Jadi pada biasanya nih kalau kayak gini kita tuh stres gitu. Jadi kita lebih menghindari. Terus yang A yang kedua yaitu alter atau menghindari, atau ubah maksudnya. Jadi kalau saya udah tahu nih kalau kayak gini udah stres, jadi kita lebih berpulangnya aja dan sikap kita menghadapi itu gitu. Terus yang ketiga itu adaptasi. Jadi kalau misalnya kita memasuki lingkungan apa yang kayaknya buat kita itu stres, ya kita berusaha untuk beradaptasi gitu. Gimana caranya kita tetap bisa masuk ke dalam lingkungan itu biar tidak stres. Terus yang keempat adalah aktif. Jadi kita itu harus
Jadi ada beberapa kondisi yang memang tidak bisa diubah. Ada beberapa kondisi ya memang kamu harus kayak gitu gitu. Untuk milenial dan Gen Z itu kadang mereka itu kayak saya nggak terima gitu dengan keadaan-keadaannya dirubah dan keadaannya tidak bisa dirubah. Padahal itu memang salah satu poin penting yaitu penerimaan personal gitu. Oke. Dan juga ini yang sering viral ya Dut ya, itu kayak membanding-bandingkan para milenial dan juga Gen Z secara ini kekuatan mentalnya. Jadi Iya, iya. dianggapnya Gen Z itu lebih lemah Mentalnya. Soal itu menurut dokter gimana Bu soal itu? Iya, kalau saya juga sebenarnya pernah baca ya, kalau memang yang generasi Gen Z itu memang lebih mengutamakan mental health-nya ya dibandingkan kayak dia untuk fighting itu buat itu ya. Itu memang setiap generasi kan memang punya plus dan minusnya sendiri ya. Kalau misalnya saya lihat itu ya sih fair aja sama dia itu tidak apa ya mengganggu dan kayaknya tidak membuat dia tepat merusak dirinya atau lingkungan sekitar itu nggak rasa. Ya, tapi ya kesehatan mental itu penting banget ya, dan itu biasanya berpengaruh juga dari makan, iya bro. Mungkin juga aktivitasnya sehari-hari gitu, pekerjaan dan lain-lainnya. Masih berhubungan dengan tadi dok, asupan cairan. Nah, apakah kan ada kita udah menurut maksudnya waktu iklimnya segini ditambahin cairannya, terus berat badan segini juga ada Ya, kan seperti itu. Nah, kalau kita minum seperti kopi, teh, terus boba itu termasuk mencukupi asupan tersebut atau enggak dok? Atau cuma air mineral aja yang termasuk di situ? untuk cairan sendiri ya itu termasuk kok. Ya. Jadi kalau es boba, es kopi bahkan itu buah buah-buahan yang mengandung banyak air seperti semangka itu juga salah satu bisa buat masuk ke asupan ya cairan harian ya. Cuman memang bedanya mereka itu kalau bandingkan kita konsumsi air putih. Jadi kan ada minusnya ya kita konsumsi hal yang tadi yang saya sebutkan itu kita juga kedapatan kalori yang tinggi. Ini balik lagi kalau misalnya kalori yang tinggi terus lama-lama jadi lemak juga udah dapet. Dan juga tadi ya ada gulanya juga tuh ya bikin ini juga ya bisa ya betul. Terus ini kita akan balik ke tubuh yang butuh istirahat juga nih ya. Terus apa pentingnya tidur yang cukup dan berkualitas dalam menjaga tubuh tetap fit and fresh serta menjaga mood biar nggak naik turun, biar nggak mood swing nih dokternya. Ya memang di penelitian itu terlihat berbagai ya dari jurnal itu memang mengatakan memang sangat ada hubungannya antara tidur dengan mood kita dengan tingkat stres kita itu sangat ada hubungannya karena pada saat ketika tidur itu kita mengalami detox secara alami. Ibaratnya itu kayak otak kita mengalami recharge gitu untuk membuang detox temporal dan lainnya itu secara alami. Nah, dan tidur siang itu tidak akan bisa menggantikan tidur malam. Jadi memang tidur siang, tidur malam itu nggak harus penting. Minimal tapi sampai 8 jam. Karena itu memang ada pengaruh hormonnya juga ya. Jadi memang itu tadi tidur siang tidak bisa menggantikan tidur. Jadi pada malam hari kita wajib memang palingnya setidaknya tidur ya. Untuk yang dokter kayaknya kalau malam hari memang natas-natas yang lainnya kalau jaga malam ya memang diusahakan tetap ada jam-jam tidur Malamnya tetap ya. untuk recharge dan detox tubuh secara alami. Dan detox alami sendiri juga bukan hanya dari tidur aja ya. Tentunya ini ada pertanyaan. Tuntutan dari tidur aja. Jadi dengan aktivitas rutin, aktivitas fisik, olahraga, minum air putih nih 2 liter sehari, terus ganti snack kita dengan buah-buahan, itu juga gampang detox soalnya. Dan mengkonsumsi makanan yang tinggi serat dan sumber probiotik apa better.
Oke, itu juga tadi ya detoksifikasi yang lo alami tapi dengan cara yang lain bisa ya. Kalau detox yang supaya kayak minum apa ya dan lagi gitu. Misalnya kayak apa ya yang suka gimana ya Om? Iya, Ya. itu gimana deh? Itu bisa masuk detoksifikasi ya. Masuk salah satu detoksifikasi karena memang infus water kan juga mengandung cairan dan tapi memang infus waternya umumnya ya nggak ada tambahan gula gitu ya memang biasanya kita bikin sendiri aja dan memang murni dari sari buahnya dan ditambah dengan air mineral aja manfaat gula dan pemanis buah. Kalau detoksifikasi pakai jauh-jauhan itu sebenarnya mitos atau gimana dok? Untuk penggunaan atau solusi jamu-jamu adat sendiri itu kita harus lebih banyak hati ya karena berapa jamu-jamuan itu kan nggak ada sumber penelitiannya betul nggak jelas misalnya kandungan jamu ini tuh ada berapa gram ini berapa gram ini nah ketidakjelasan kandungan itu justru menjadi warning buat tubuh kita apakah memang ini berbahaya buat tubuh kita nanti yang jelas anjir Oke ya, oke itu ya. Jadi apa namanya detoksifikasi memang ada yang alami dan juga mungkin tadi ya infus water tetap oke aja asal tidak ada tambahan gula dan lain-lainnya. Oke, kita beralih ke aktivitas fisik biar tetap stay fit and fresh nih dok. Gimana sih dok cara menemukan rutinitas olahraga yang sesuai dengan rutinitas milenial dan juga Gen Z yang lagi sibuk-sibuknya nih dok? Tipsnya membangun kebiasaan olahraganya nih gimana? baik yang pertama itu harus niat dulu ya niat harus niat memang kita itu harus hidup sehat ya. Kalau misalnya kayak cuman of using out itu semuanya itu nanti cuma sehari 2 hari terus nggak tahu dan nggak ikut olahraga lain dan itu harus niat saya berubah saya olahraga buat tetap sehat buat jangka pendek dan jangka panjangnya. Nah kalau misalnya gimana ya lama itu memang buat jadwal misalnya kalau hari Senin saya jaga pagi dari jam 7 sampai jam 2 siang gitu. Nah terus bisa disisipin tuh olahraga kecil-kecilan jalan kaki pada sore harinya dan teman-teman komunitas olahraga dan karena dan kita masuk ke komunitas olahraga terus sekarang udah banyak di dan banyak kayak kalau kita searching itu kita tuh jadi bertukar pikiran mencari informasi oh ternyata hidup sehat itu gini jadi membuat kita juga lebih bersemangat hidup sehat. Betul ya, setahu saya memang gitu ya. Jadi ketika kita ada teman untuk berolahraga tuh jadi lebih semangat lagi, lebih konsisten tentunya. Jadi karena komunitas tuh biasanya seringnya adalah mereka punya jadwal untuk hari ini, sore ini, nah gitu kan. Jadi kita lebih termotivasi gitu kan dok. Nah salah satu kita lagi bahas olahraga yang lagi hits di kalangan milenial sama Gen Z yaitu lari nih dok. Ini kan jika menurut dokter nih bagaimana ketika isi run atau running bisa menjadi bagian dari gaya hidup itu gimana caranya milenial ataupun Gen Z itu menyikapinya dok? Kita milihnya lari nih, tapi apakah harus disesuaikan dengan berat badan atau gimana dok itu semuanya? Gitu tadi ya sekarang mau lagi nge-hit lari marah itu gitu ya. Yang itu tadi kembali yang pertama yang nggak boleh FOMO ya nggak boleh ikut-ikutan fear of missing out kayak aku kalau nggak lari nggak keren nih gitu dia lari keren nih aku mau ikut aku biar keren itu nggak gitu ya prinsipnya yang pertama memang harus berdasarkan niat dan lari sendiri itu memang salah satu olahraga yang pertama itu murah meriah ya lari gitu cuma butuh asal kita aja buat lari ya tapi ada juga beberapa yang olahraga harus ber udah nah itu karena niatnya pasti kalau misalnya niatnya kita memang mau hidup sehat ya lari itu tanpa modal karena kan udah cuma pakai kaki aja gitu ya yang utama ini follow niat aja memang kita buat lari. Nah salah satu benefit dari lari itu juga memang memperkuat sistem kardiovaskular kita ya karena pada saat kita lari itu heart rate-nya kita kan meningkat. Betul. Nah kalau misalnya heart rate kita meningkat dalam keadaan yang baik gitu jadi pada olahraga itu jadi nanti
bisa berdampak baik untuk sistem kardiovaskular jangka pendek maupun jangka panjang. Oke, nah itu ya Gen Z atau milenial yang mau nyobain lari, boleh tapi jangan FOMO aja. Iya. Oke. Oh ya Dok, terus gini, lari itu kan juga ada kalau seperti kita lagi overweight atau ya kita berat badannya lebih ya, itu disarankan lari atau jalan aja nih Dok? Oh itu memang kalau misalnya buat overweight bener-bener overweight banget yang obesitas sampai udah obesitas gua gitu ya, memang aktivitasnya tuh yang udah lari yang berlari maraton gitu ya. Jadi yang pertama memang step by step jalan kaki dulu, terus untuk menurunkan berat badannya karena dengan berat badan yang segitu besarnya tuh kaki kita melopang itu kan berarti bisa cedera kaki ya itu memang efeknya juga nggak baik. Jadi memang step by step, jadi nggak harus lari. Awalnya memang jalan kaki dulu untuk menyesuaikan leg-nya kita gitu ya, kaki kita. Nanti kalau udah terbiasa jalan kaki, jalan cepat, ya. Setelah jalan cepat dinaikkan tahapnya itu jadi yang kecil-kecil lah. Terus nanti kalau leg kita udah kuat, kaki udah kuat, jadi ya bisa dinaikkan pace-nya gitu jadi lari. Oke itu ya sobat jalan di rumah, jadi boleh pilih olahraga lari tapi disesuaikan dulu dan juga beradaptasi dari pertama jalan, terus easy run, baru running yang mungkin bisa maraton ya gini ya, tapi memang harus bertahap jadi nggak boleh langsung dari yang kita nggak kebiasa lari langsung lari ya. Oke gitu. Kita akan bahas soal lari ya, dan juga nanti kita akan jawab pertanyaan dari viewers kita setelah iklan berikut ini. Hai Sobat Graha, balik lagi di Ngode Graha, ngobrol dengan Graha Husada Jepara bersama Dr. Septi. Nah, tadi kita kan terakhir ngobrol soal lari Dok. Nah, saya juga mau informasiin ke Sobat Graha di rumah kalau di 8 Desember 2024 Rumah Sakit Graha ada event pertama dan ini diharapkan jadi event reguler kita ya Dok ya, yaitu Jeparan Dice. Itu lari di 5 kilo dan juga 10 kilometer dan Sobat Graha di rumah bisa follow IG-nya Jeparan Dice untuk informasi lebih lanjut tentang rute, tentang jaraknya, tentang fasilitasnya dan lain sebagainya. Boleh tuh langsung di follow Jeparan Dice ya. Oke kita lanjut lagi ke materi kita ya tadi ya Dok ya. Baik, bahas salah satu olahraga tadi kan udah. Apa manfaat jangka panjang nih Dok dari menjaga gaya hidup yang sehat bagi milenial ataupun Gen Z? Jadi kalau memang udah pengen gaya hidup sehat sejak muda, kita akan memetik semua hasilnya itu memang tuanya ya. Jadi kayak sistem kantor tua ya, apa yang kita pun itu yang kita tuain juga. Jadi pola makan dan kebiasaan berolahraga sejak muda itu membuat kita juga terhindar dari resiko terkena diabetes atau penyakit metabolik sindrom lainnya dan kardiovaskular. Dan untuk fungsi otaknya juga kalau kita dari muda itu udah konsumsi makanan sehat dan rajin berolahraga, itu otak kita itu tidak mudah pikun. Dan juga pada saat itu kita masih tetap the micro of gimana? Karena orang yang pada saat mudanya itu ya gaya hidup tidak sehat. Jadi berpengaruh banget ya Dok ya, jadi gaya hidup di masa muda atau masa produktif itu menentukan kualitas hidup di masa tua. Nah itu penting banget milenial dan juga Gen Z yang lagi sekarang ini lagi malas-malasan. Ayo gerak, ayo ubah pola hidupnya jadi lebih sehat. Terus, nah gimana sih Dok cara ngatur nih antara aktivitas hariannya Gen Z atau milenial seperti kerja, habis itu sosialnya, olahraganya itu porsinya seperti apa sih Dok? Ada saran? Tetap work-life balance ya. Jadi work-life balance itu maksudnya kayak di dunia pekerjaan kita dan di luar dunia pekerjaan kita itu harus dilihat. Misalnya kita itu bekerja dalam sehari 8 jam. Itu kita di rumah tetap harus butuh istirahat. Nah, paling nggak pas malamnya itu ya tadi harus tidur cukup, tadi sampai 4 jam. Kemudian ya tetap kita juga butuh refreshing ya, gitu. Kerja terus ya, itu juga nggak baik ya. Kerja lama-lama tipes. Semuanya kapten banget nih. Gitu, jadi tetap harus seimbang. Paling nggak setidaknya itu pada saat kan kerja pasti ada hari liburnya.
Nah, pada saat di hari libur itu, kita memang udah niat banget nih, kalau kita libur, kita paling nggak jalan kaki deh, gitu, sekitar 30 menit. Terus tingkatin nanti. Nah, kalau misalnya minggu depannya, kan minggu lalu udah jalan kaki, ya udah deh minggu depan kita istirahat gitu ya, terus tingkatin lagi, tingkatin. Nanti kalau biasanya sih, kalau misalnya dari beberapa channel, memang biasanya kalau rutinitas itu udah 40 hari lebih ya. Jadi kalau misalnya kebiasaan itu udah dilakukan cara 40 hari, itu jadi udah kayak kebiasaan kita, Nggak bisa kita tinggalin nggak bisa kita tinggalin. Jadi nanti lama-lama ya udah sehat. Oke, jadi itu ya dimulai dari kebiasaan kecil, terus nanti kita akan jadi merasa itu kebiasaan Iya. kebutuhan ya dok. Iya. Kalau nggak ngelakuin malah kayak ada yang kurang. Betul. Ya, yang penting harus reguler ya, harus jangan, ya itu jangan FOMO tadi ya, jangan Harus konsisten ya intinya gitu. Nanti akan hasilnya itu kita akan petik ketika kita bisa konsisten ya, walaupun sedikit mungkin minimal kita 30 menit per hari iya ya gitu. Oke, kita lanjut bahas ini, bukan bahas sih, menjawab pertanyaan dari viewers kita, Sobat Graha di rumah. Ini ada pertanyaan nih dok dari Kak Arifan. Bolehkah penderita diabetes ikut latihan beban dok? Oh ya, iya baik ya. Yang pertama itu boleh penderita diabetes ikut latihan beban, tapi disesuaikan ya bebannya. Itu kalau bisa memang orang-orang yang sudah memiliki comorbid, itu kayak misalnya diabetes dan penyakit metabolik lainnya, hipertensi dan lain-lain, itu kalau olahraga kalau bisa ada PT-nya, personal trainingnya itu ya. Jadi nggak yang langsung asal-asal aja baru masuk gym terus tiba-tiba udah angkat beban kilo atau 30 kilo, nggak tiba-tiba malah bikin hipoglikemi gitu ya. Itu yang ditakutkan pada penderita diabetes ya. Hipoglikemi itu apa sih? Nah, hipoglikemi itu pada saat ketika kondisi gula darah kita di bawah 7. Nah, itu kalau misalnya angkat beban itu kan membutuhkan kalori atau energi yang banyak ya, membakar kalori banyak. Pada orang-orang diabetes itu kalau misalnya proses akselerasi pembakaran lemak itu membuat mudah menjadi itu yang ditakutkan. Jadi boleh aja, tapi kalau bisa didampingi dengan PT-nya, trainernya. Jadi lebih itu kesehatan ya. Pokoknya tadi kan jadi bikin ini ya dok, lemes ya. Iya, bikin lemes, bisa juga pingsan, atau juga bisa juga terjadi penurunan kesadaran, atau kalau bahasanya pingsan lah gitu, nggak sadar. Oke, itu ya Mbak Arifa. Semoga jawabannya dari Dokter Septi menjawab. Terus ada pertanyaan lagi nih dok, apakah orang yang memiliki obesitas atau berat badan lebih dari 100 kilo disarankan latihan lari kardio atau latihan beban? Untuk pemilihan olahraga apa sih yang kayaknya itu tepat buat penurunan berat badan ya? Atau yang obesitas mungkin ya? Iya, atau orang yang obesitas. Nah, kembali lagi ya. Sebenarnya kalau kita ngomongin olahraga atau ubah pola hidup, itu kita tuh tujuan pertama itu nggak boleh aku olahraga pengen berat badan tuh turun. Karena kalau misalnya tujuan kita aku olahraga pengen berat badan tuh turun, itu nanti bakalan kayak yoyo. Gitu. Kita udah bisa turun, terus kita udah turun nih, goals kita udah tercapai, udah jadinya kita lengah gitu. Balik lagi dengan cepat. Jadi tujuan kita berolahraga pada orang-orang obesitas itu yang pertama harus kita mau sehat. Dengan kita mau sehat itu, plusnya benefit efek sampingnya itu ya kita mengalami penurunan berat badan. Jadi penurunan berat badannya itu lebih bertahap, nggak langsung kayak 1 bulan bisa sampai 20 kilo, itu bahaya banget ya. Langsung tuh gitu ya. Yang normalnya itu amannya penurunan berat badan itu 1 minggu itu 0,5 sampai 1 kilogram aja. Jadi ya kan ini per 1 minggu itu. Jadi dia nggak mudah yoyo. Nah terus pemilihan olahraganya apa? Bagusan yang mana sih? Antara kardiovaskular, olahraga kayak lari ya, sama bebat tadi. Itu bagus dua-duanya. Bagus dua-duanya. Kenapa? Karena kalau misalnya kardiovaskular kan kita untuk memperkuat sistem kardiovaskular kita ya, meningkatkan heart rate kita, jadi
Itu juga salah satu untuk mempermudah pemecahan lemak atau kalori yang tertumpuk. Nah, sementara untuk angkat beban itu fungsinya apa? Nah, angkat beban itu fungsinya untuk memecah gula otot. Memecah gula otot. Jadi, kalori-kalori yang tertumpuk itu juga bisa menjadi lemak yang ada di otot-otot itu, gitu ya. Nah, itu kalau angkat beban itu jadi gula ototnya lebih mudah terpecah, jadi ya memang balance. Ini aja ya kita Balance aja antara kardiovaskular, olahraga, dan angkat beban. Mungkin bisa dimode jalan kaki dulu ya, jalan 30 menit minimal ya. Nanti bisa bertahap, mungkin bisa easy run, terus running, itu bisa maraton kan. dan bebannya juga bertahap karena tingkat beban juga untuk meningkatkan massa otot. Oke. Kadang kan ada ya abis dia tuh bergelandir gitu ya, gitu atau ototnya kayak. Ya, oke. Nah, kita udah jawab pertanyaan-pertanyaan dari Sobat GH di rumah. Lalu kesimpulannya nih dok, ya, kesimpulannya apa ya? Dari tema kita tadi ya, yang stay fit and fresh, daya hidup sehat, ala milenial dan juga Gen Z. Apa nih dok kesimpulannya? Ya, baiklah. Baiklah untuk teman-teman milenial dan Gen Z harus tetap work-life balance ya, tetap mindset untuk hidup sehat itu harus diutamakan. Yang pertama itu niatkan dulu, memang saya tuh harus tetap sehat, nggak yang FOMO aja ya, tahu temen kayak gini, ikutan kayak gini enggak ya. Terus karena itu pada saat kita melakukan aktivitas maksudnya gaya hidup sehat dari muda, memang jangka panjangnya itu ada banget gitu ya yang kita tuai itu gitu. Nah, dengan cara itu ya tadi konsumsi makanan yang sehat, bergizi seimbang, yang rendah gula, yang pastinya ya kemudian rendah garam dan rendah lemak, kemudian kita tetap untuk meluangkan waktu kita untuk beribadah, karena dengan beribadah itu jiwa kita itu merasa damai gitu ya. Terus juga yang terakhir jangan lupa berolahraga, jangan lupa ikutan Jepara Randes ya pada Desember nanti ya. Ala Fandes dan Batin. Tetap pantengin Instagramnya Rumah Kegergahan dan juga Jeparan guys. Nah, wah. Hari ini kita temanya ini ya, padat banget ya, yang mungkin penting banget buat Gen Z ataupun milenial di rumah untuk tahu dan bisa jaga-jaga nih kalau ternyata pola hidup sehat tuh memang ngaruh banget tuh masa tua kita. Oke, terima kasih ilmunya, pengetahuannya ya Dokter Serpin. Semoga nggak apa-apa untuk jadi narasumber kita. Kita akan bahas yang lain-lain ya dok ya nanti di lain kesempatan. Oke Sobat GH, terima kasih udah stay di Instagram Live Ngode Graha di siang hari ini. Kita akan berjumpa lagi di Ngode Graha di Rabu depan dengan tema dan juga narasumber yang berbeda. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.